Halo, Halo, Miss Yuni, Josan, kenapa sayang? ini Iya sayang. saya ada salah satu teman. Mm-mm. Dia, dia di Recording sini in progress. itu Kenapa sayang? majikannya itu jahat nih. Terus? Nah, dia waktu Recording malam stop. minggu itu dia dipukul sama majikannya. Terus? Bukan dilempar sama tisu basah, itu tangannya sampai memar gitu. Terus Oke, terus? Recording in progress. juga wajah dia, ya kan? Dok, sebentar, suaramu putus-putus loh sayang. Kamu di mana posisinya? Iya, Miss. Dengar nggak? Suaramu putus-putus, oke. Nah, dia dilempar tisu sama majikan, tangan itu sampai memar. Terus? Dia kan nggak berani jawab. Majikan ngomong apapun dia nggak berani jawab karena dia itu sangat sabar sekali, Miss. Dan di situ sudah 4 tahun. Dia libur cuma 1 kali waktu ketemu saya di MTR kemarin. Terus? Nah, dia di sini kan jaga kucing 15 sama anak 2. Nah, dia itu sama majikannya disuruh keluar. Katanya dia kerja itu apa-apa lupa, apa-apa nggak benar. Padahal dia sudah merasa benar, Miss. Terus lalu dia itu bingung mau gimana. Terus dia ngomong sama agent kan. Ngomong sama agent, terus saya juga tadi juga bantu ngomong sama agentnya. Malah agentnya ngomong seperti ini. Apakah ini majikan yang nyarikan kita? Seperti itu, Miss. Oke, terus? Nah, terus mbaknya itu disuruh keluar sama majikannya. Tapi mbaknya suruh ngasih dulu uang 1 bulan gaji, seperti itu. Loh. Dan terus dia waktu kontrak pertama itu uang tiket nggak dikasih, belum dikasih juga sama dia. Dan mbaknya sekarang itu sudah itu, Miss, kayak depresi. Saya juga kasihan, juga takut. Dianya ngomong seperti ini sama saya, Dek, saya sudah nggak kuat, barang temannya cuma saya ya, Miss, di sini ya. Dek, saya nggak kuat, saya harus gimana lagi? Apa saya harus terjun dari lantai 30, Miss? Saya ngomong seperti itu, Miss. Nggak boleh. Itu nggak menyelesaikan masalah, malah kamu nanti masalah semakin panjang, kasihan anakmu. Saya ngomong seperti itu. Terus dia itu inginnya sekarang keluar dari rumah majikan. Terus dia sudah nggak mau tinggal di situ lagi, Miss. Gimana caranya seperti itu? Oke, kalau dia pengen keluar dari rumah situ ya bener dong, dia harus bayar majikan sayang. Kan nggak boleh juga kita semena-mena. Karena kamu nggak kerasan, terus habis itu kamu pengen keluar hari itu juga, kamu ya benar harus bayar majikan. Karena itu harus hitung-hitungan. Maka dari itu saya selalu bilang, kalau nggak menyukai majikan, kalau sudah nggak cocok sama majikan, jangan renew. Ntar kamu depresi sendiri, tertekan sendiri, daripada kamu meneruskan. Lebih baik berhenti dari awal. Bener nggak saya ngomong kayak gini? Tapi dia itu nggak ngomong sama majikan kalau ya udah saya keluar dari rumah ini atau gimana, saya ingin keluar. Dia nggak ngomong. Dia sendiri yang nyuruh keluar. Majikannya itu nyuruh dia keluar. Tapi kenapa majikannya minta uang ke dia seperti itu? Oh salah, kalau majikannya nyuruh dia keluar, ada buktinya nggak? Direkam nggak pembicaraannya kalau majikannya nyuruh keluar? Kan kita nggak bisa nih percaya omongannya sampean. Seperti yang Miss Yuni selalu katakan, seperti saat ini nih. Ada pesan suara, Miss. Seperti mbaknya itu rekam video, tapi video gambarnya itu nggak kelihatan, cuma suaranya majikan saja, seperti itu. Nggak apa-apa, sebagai bukti. Waktu marahin seperti itu. Nggak apa-apa sebagai bukti. Nah, jangan karena ini kamu harus memberikan dukungan sama dia, jangan sampai depresi. Nah, mbaknya ini ada di mana posisinya? Cungkuan O. Di Cungkuan O. Terus kapan liburnya dia? Dia nggak pernah libur, Miss. Dia itu 4 tahun ikut majikan ya. Dia kan mau finish. Recording Mau finish stopped. bulan 12 Februari. Recording in Tapi dia progress. kan udah nggak kuat. Gimana, Miss? Terus? Dia sudah nggak kuat, terus dia mau keluar kan. Nah, terus
dia takutnya gini, kalau dia keluar bisa nggak cari majikan seperti itu. Ya kamu harus nulis surat ke BRIK atau Interminit atau seperti apa sayang? Harus ada aturannya dok. Iya, dia itu pokoknya takut banget nih dia. Iya, sebentar. Sabar banget. Bukan, sabar dan takut itu beda mbak. Orang sabar itu ada batasannya, orang takut itu ada batasan juga. Jadi kalau kalian terlalu over, nggak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Jadi kalau kamu selalu bilang bahwa dia takut, nggak bisa kita membantu orang takut sayang. Nggak bisa kita membantu orang sabar. Ya nggak apa-apa, sabar, dianiaya ya sabar, dipukul ya sabar. Nggak bisa, Miss Yuni nggak bisa dong dibenturkan dengan orang yang takut. Emangnya Miss Yuni yang kerja? Kan bukan, kan dia yang kerja sayang. Benar? Jadi harus dia sendiri yang harus semangat. Nah kalau dia pingin keluar atau apa, komunikasi sama agennya, dan kalau tidak harus ngomong sama KJRI, harus dia laporan ke KJRI, pergi ke KJRI. Ya, tadinya dia sudah keluar kan dari rumah untuk nemuin saya karena dia kayaknya butuh teman, sangat-sangat butuh orang yang buat dia curhat atau sandaran nangis gitu ya Miss ya. Tadi ketemu saya, dia nangis sampai sesenggukan, terus saya tenangin loh dia Miss. Saya suruh sabar, cari jalan keluar. Telepon aja ke agent dulu, siapa tahu agennya mau ngasih solusi gimana seperti itu. Malah agennya jawab, apakah ini majikan yang menyarikan saya? Nah terus itu kontrak kerjanya saya foto loh, saya suruh lihat. Itu kan pasti ada Miss, itu agennya atau bukan, kan seperti itu kan Miss. Terus? Saya suruh lihat, bener nggak ini kantormu? Saya seperti itu. Tanya sama agennya, kalau bener ini kantormu, ayo tanggung jawab lo, bantu dia. Saya ngomong seperti itu. Terus dia ngomong itu agennya, kalau nanti majikanmu saya telepon dulu, saya mau ngomong, saya jelaskan kenapa kok sampai bisa begini, kan seperti itu kan. Terus mbaknya itu ngomong sama saya, Dek, nanti kalau majikan pulang-pulang marahin saya, kenapa saya ngadu ke majikan, kok sampai agent telepon ke majikan. Terus saya ngomong gini, nah kalau masalah itu Cece yang menyelesaikan sendiri sama majikan, kamu harus berani. Kenapa kamu sampai ngadu ke agent? Pastinya kamu kan sudah nggak kuat di situ. Ya udah kamu terus terang sama majikan lo. Saya ngomong seperti itu. Kalau kamu tetap diam, kamu ditanya siapa diam, mana bisa ada jalan. Saya ngomong seperti itu Miss. Pinter terus. Orang nggak ngomong sama sekali. Ya seperti yang saya katakan, kalau dia tidak berani ngomong, kalau dia tidak bertindak dengan dirinya sendiri, maka tidak ada siapapun yang bisa membantu dia. Jadi apa maunya dia kan kita nggak tahu sayang, benar nggak sih? Jadi kalau dia sendiri nggak ngomong, kita nggak bisa bantu. Terus tadinya itu ngomong sama saya gini, anterin aja aku ke KJRI untuk ngadu Dek, seperti itu kan. Terus kalau nanti kamu langsung ngadu ke sana, kita nggak konfirmasi sama agent dulu. Misalkan nanti agentmu mau bantu atau gimana, nanti kita tetap salah. Kenapa nggak ngomong ke agent dulu atau gimana? Kita nggak bisa bertindak semena-mena semaunya sendiri. Soalnya ini negara orang, saya juga takut. Saya ngomong seperti itu. Saya takut salah. Saya nggak tahu apa-apa kan, Miss. Betul. Tapi apa yang kamu katakan adalah benar, di mana harus melalui prosedur nih. Tapi kalau agennya sudah nggak mau bicara, ya sebaiknya nggak apa-apa dong. Kamu langsung ke KJRI sayang. Ya ini kan nanti nunggu itu majikannya itu pulang. Gimana majikannya ngomong sama dia gimana? Kan pasti kalau agent sudah telepon majikan kan pasti majikan marah-marah lagi ya. Sampai itu majikan cowoknya itu membela mbaknya itu. Terus majikan cewek marah-marah sama majikan cowok. Malah majikan cowok diusir, suruh keluar dari rumah itu, jangan pulang, seperti itu. Jadi intinya dia sendiri harus berani. Nah kamu sebagai temannya harus apa ya,
mendampingi dia ya Dok ya, karena orang takut itu susah, tapi ya hidup ini bukan tergantung dari orang lain, hidup ini adalah nyata. Jadi kalau hidup ini adalah bergantung sama orang lain ya susah. Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang lain, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena membantu orang lain juga capek loh, kalau yang dibantu takut, nangis, takut, kita capek. Ada kalanya kita nggak punya batasan juga. Kan kita malas bantu orang. Maunya gimana, seperti itu. Nah ya mau gini takut, mau itu takut. Tapi minta bantuan. Terus maunya apa dong? Bener gak sih? Sudah 2 mingguan ya, sudah 2 mingguan. Itu dia terus mengadu sama saya. Saya ngomong sama dia kalau memang nggak betah, notis atau gimana. Betul. Terus waktu dipukul itu ya Miss, kan masih ada memar, kan bisa divisum ya Miss ya. Betul. Waktu Minggu itu saya mau ke Miss Uni, tapi ternyata saya sakit sama majikan nggak boleh keluar. Terus mbaknya saya gini, kalau kamu mau saya kasih nomor Miss Uni, kamu langsung datang ke kantor loh. Kamu cerita semua, nggak usah telepon atau apa, kamu langsung datang ke sana. Katanya saya nggak boleh libur deh, sebenarnya majikan semua nggak ada di rumah. Kalau nggak ada di rumah, keluar aja loh. Kalau memang kamu benar-benar dipukul, nanti misalkan majikanmu nggak ngaku atau gimana, bisa lo pokeng ya kamu loh. Kan bisa dilaporin ke polisi. Kata mbaknya begini, saya itu benar nggak suka sama majikan saya, tapi saya masih punya hati dek. Kalau saya laporin dia ke polisi, bagaimana anak-anaknya majikan? Ya udah, kamu kalau mikir seperti itu nggak usah ngadu sama saya, percuma. Dikasih solusi kamu masih saja kasihan sama anaknya majikan. Gimana ada jalan keluar kalau kamu seperti itu? Saya gitu loh Miss. Ya udah, kita capek akan menasihati orang-orang seperti itu. Jadi ya biarin aja, kita melakukan semampu kita sayang. Jadi jangan sampai apa ya, terperdaya deh. Jangan sampai tertipu ataupun apapun. Terus nanti kan misalkan majikannya sudah pulang, pasti kan dia ngomel-ngomel ya. Pasti agensi kan itu pasti jelas-jelas sudah ada kata-kata apakah majikanmu itu yang menyarikan saya. Itu sudah terlihat jelas kalau dia itu kayak nggak mau membantu seperti itu Miss. Seperti itu. Kalau dia jelas-jelas seperti itu kan dia sudah suruh ngirim KTP, tadi sudah saya foto, KTP sudah saya kirimkan, otomatis kalau dilihat di komputer kan sudah terlihat jelas kan Miss, kalau majikannya itu yang menyarikan dia. Tapi kenapa dia masih tanya seperti itu, si agennya? Kalau agennya tetap nggak mau bantu atau apa, gimana Miss? Ya laporkan KJRI. Betul. Laporkan KJRI. Langsung aja. Takutnya mbaknya itu nanti kalau dilaporkan KJRI, mbaknya langsung bisa keluar dari rumah situ nggak? Ya nggak bisa dong sayang, harus ada aturannya dong. Tidak boleh seperti itu. Iya. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap harus ada aturannya. Maunya mbaknya itu gini Miss, maunya dia diselesaikan hari ini dan dia juga harus keluar hari ini, seperti itu. Iya, dia harus bayar, nggak apa-apa. Dia boleh keluar kalau dia mau bayar. Nah iya, terus dia tadi ngomong, aku mau pinjam uangmu dulu 1 bulan gaji, gimana untuk bayar? Waduh, saya aja juga bingung uang, malah kamu mau pinjam uang saya. Saya kalau suruh bantu masalah uang, maaf saya nggak bisa, soalnya saya sendiri juga butuh uang. Saya ngomong jujur loh Miss, kalau saya cukup bantu yang seperti ini, insya Allah saya bisa aja. Pokoknya kamu jangan takut, kamu harus ngomong, kamu harus jujur apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Saya seperti itu. Ya nggak bisa lah mbak, kayaknya terus akhirnya uang deh, kayaknya enggak deh. Paham nggak? Kayaknya tetap di uang deh. Kayaknya tetap di uang ya Miss ya? Jangan deh, jangan. Dia memalaskan, kita nggak tahu juga. Mungkin dia kamu terlalu membela cecenya, kan kita nggak tahu nih. Jangan-jangan dia dipukul karena dia mungkin pinjam uang atau seperti apa, kan kamu nggak tahu. Bagaimana kamu yakin kalau dia tidak melakukan kesalahan?
Iya seperti itu. Terus kata majikannya itu ngomong, kamu kerjanya itu nggak bagus, sering lupa-lupa seperti itu. Iya kan, kamu cuma mendengarkan dari sisi dia sayang. Mungkin saja dia punya utang, makanya dia pikirannya nggak tahu harus kemana. Ngerti nggak, Papa? Ya, mungkin dia ngomongnya Papa? tuh di rumah itu Loh, Kom? ada hutang. Memang seperti itu. Hutangnya di rumah itu banyak sekali. Jadi dia itu bertahan di situ sampai 4 tahun ini. Bulan 12 dia finish. Kalau dia sekarang nggak kuat seperti itu, intinya saya itu takutnya itu dia sudah ngomong aku nggak kuat deh, apa aku harus terjun seperti itu. Sebentar Mbak, sebentar. Saya ngerasa aneh nih. Setelah 4 tahun dia baru hari ini mengatakan ingin terjun atau ingin apa. Ya kan kita nggak tahu nih majikannya yang berubah atau dia yang berubah. Atau mungkin dia punya utang di luar sana, atau dia punya masalah di luar sana. Jadi jangan percaya satu pihak saja juga dong. Kemarin saya ada pengaduan dari orang yang bermasalah lah, intinya bermasalah. Saya membantu dia, tapi ternyata dia di luar sana dikejar-kejar utang, sampai agennya itu datang ke rumah saya. Jadi dia datang ke saya seolah-olah agennya nggak mau dia, seolah-olah majikan menganiaya dia, tapi pada kenyataannya dia itu dikejar-kejar utang sampai datang ke rumah majikan. Makanya majikan marah sekali. Tapi apa yang dilakukan majikan saat memukul itu salah. Tapi kita tidak boleh mendengarkan satu sisi. Nggak mungkin loh Mbak, nggak ada asap tiba-tiba ada api. Bener nggak sih? Iya. Setelah 4 tahun loh. Setelah 4 tahun kenapa sekarang majikannya berubah? Memang dari dulu, Miss. Iya ngerti. Kalau memang dari dulu kenapa dia nggak pindah waktu finish kontrak? Iya kan, lah makanya itu kenapa kamu sekuat itu. Kalau memang dari dulu kenapa kamu nambah kontrak, kan saya seperti itu. Betul. Dia ngomong karena saya punya tanggungan. Nah, iya karena dia punya tanggungan itulah sayang, dia selalu lupa. Karena itu majikan tidak bagus karena dia selalu lupa. Karena dia memikirkan tanggungannya, tapi dia tidak memikirkan tanggung jawabnya di rumah majikan. Kita nggak bisa bela satu-satu, bener nggak sayang? Iya betul. Nah itu saya ngomong sama dia, kalau mbaknya mau keluar tapi mbaknya nggak berani ngomong sama majikan atau nggak berani ngomong sama siapapun, kan tetap nggak bisa keluar kalau kamu cuma nangis, cuma diam seperti itu. Saya ngomong seperti itu dulu, Miss. Apa yang kamu sampaikan benar, tapi kita nggak bisa melakukan apapun. Kita nggak bisa melakukan apapun. Kan harus dia sendiri yang Betul. melakukan. Jadi kita nggak bisa, karena kita percaya nih omongan dia. Tapi yang membuat aneh kalau dia jahat dari awal, kenapa dia harus berhenti di situ? Dan kalau dia di situ dan mengatakan dia punya tanggungan, ya berarti kan majikan nggak ngeh banget karena dia selalu lupa karena punya tanggungan tersebut. Ya kerja di mana sih Mbak kalau nggak fokus majikan akan terima kita? Bener nggak sih? Ya terus, ya betul. Awalnya itu katanya itu kucingnya itu kan melahirkan itu, Miss. Nah, yang dimarahin itu cecenya karena kenapa? Itu pintunya kucing itu nggak dikunci gitu. Jadi kucing yang cowok itu masuk ke yang cewek, terus kucingnya hamil melahirkan gitu. Dia nggak bisa jaga dengan baik. Majikannya ngomong seperti itu juga. Sudah diberitahu kan kalau itu pintu kucing itu harus dikunci biar dia nggak punya anak seperti itu. Lah mbaknya ngomong sama saya lupa, terus ya udah itu kan berarti kesalahanmu, bukan kesalahan majikan. Aku ngomong seperti itu. Kalau majikanmu marah berarti bener loh, dari awal kan kamu sudah dikasih tahu. Saya ngomong seperti itu ke dia. Ya intinya adalah kalau dia tidak berdiri dengan kakinya sendiri, dia tidak bergerak dengan niatnya sendiri, kita nggak bisa bantu apa-apa sayang. Saya sendiri tidak ingin membantu seseorang yang dia sendiri tidak berjuang. Iya. Jadi saya akan membiarkan. Makanya ada banyak anak-anak yang curhat sama saya malah marah kok. Kenapa? Saya harus tegas bahwa ini di luar batasan saya. Bagaimana saya bisa membantu kalian kalau kalian sendiri tidak bisa membantu dirimu sendiri? Dikongkon metu gak gelem. Capek loh, Mi. Nah iya capek. Kita manusia biasa, kita punya batasan. Aku seperti ini, Miss. Kalau kamu nggak mau bertindak, kamu nggak mau melakukan itu, ya udah kamu jangan ngadu ke saya. Saya juga ada masalah, saya juga stres. Kamu seperti itu loh, Miss. Ya itu yang saya katakan. Kamu nggak mau bertindak. Ya itu yang saya katakan, Mbak.
Banyak orang suka mengeluh, orang lain nggak tahu nih bahwa kita sendiri itu punya hidup yang juga capek, bukan cuma kamu aja capek. Bener gak sih? Iya betul. Jadi saya selalu menyarankan buat teman-teman yang punya masalah itu bukan cuma kamu aja. Ya, kita mendengarkan permasalahanmu sekali, 2 kali nggak apa-apa. 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Tiap hari merengek-rengek minta tolong. Ya sebelah orang. Kenapa kemarin ada yang komplain sama saya, kenapa Miss Yuni galak? Karena saya ingin memberitahu pada kalian bahwa ada batasannya. Oke, aku akan menolong kamu, tapi kalau masalah utang piutang, masalah uang, saya katakan tidak. Kamu boleh katakan saya kejam. Tapi daripada nih kamu pinjam uang saya terus tak tunda-tunda, terus saya sakit hati, kebencian, akhirnya saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya lebih baik mengatakan tidak. Dan ini batasan saya. Bukan semua orang bisa masuk ke rumah saya, karena saya juga punya batasan. Ben gak disepelek no mbak, ngerti nggak maksud saya? Ada anak tiba-tiba datang ke rumah saya, bukan saya minta dihargai, tapi kalau nyuci piring sendiri aja nggak mau, bagaimana mungkin saya mengizinkan dia datang ke rumah saya? Biar orang itu tahu ada batasannya. Tempat saya gratis, tapi bukan berarti buat jak-jakan. Nah, begitu juga dengan sampean yang dicurhati oleh temanmu. Boleh curhat, tapi jangan bablas dong. Emangnya kamu aja yang punya masalah? Tiap hari, Miss, tiap sore, tiap malam. Ya udah, biarkan aja, biar dia berdiri di atas kakinya sendiri. Seperti itu. Ntar ujung-ujungnya pinjam uang. Ntar ujung-ujungnya pinjam uang. Ya udahlah, lepaskan aja wes. Miss Yuni ngurungannya gergetan. Biarkan aja, kamu juga sudah lepaskan. Pinjam uang. Kenapa ujung-ujungnya pinjam uang? Iya kan, tadi kan ngomong nanti saya screenshot ke Miss Yuni ya. Ya udah, biarkan aja lah, lepaskan aja. Lepaskan aja wes. Itu. Punya uang 4.630 itu ntar tak buat bayar matikan dulu, saya bakal gantiin. Gini seperti itu, Miss. Nggak usah wes, tutup pena wes. Oke? Udah, soalnya Miss Yuni ini ada yang telepon lagi nih, karena kan punyamu itu cuman mengeluh aja dan dia tidak mau bergerak, biarkan, lepaskan. Ngerti? Oke. Jangan diladeni wes. Oke. Oke, thank you. Oke, sekali lagi buat teman-teman, saya nggak tahu ya. Kamu boleh mengeluh, kamu boleh kecewa, kamu boleh marah, tapi bukan over. Ingat, orang lain juga punya penderitaan, orang lain juga punya masalah, bukan cuma kamu aja. Ada limitnya, ada batasan-batasannya minta tolong sama temenmu. Ujung-ujungnya uang sih, nggak enak banget didengerinnya. Dan sekali lagi saya tidak percaya dengan apa yang kalian katakan. Saya mencoba untuk mengatakan apa yang ada dalam isi hati saya. Seperti yang saya katakan, saya menolong siapapun, tapi bukan berarti di over limit, bukan berarti seenaknya sendiri, bukan berarti kalian jak-jakan. Saya mendingan di rumah saya nggak ada orang yang datang daripada kalian datang, nggak ada unggah-ungguhnya, sopan santunnya nggak ada. Pernah ada satu kali nih, saya lagi ngobrol sama keluarga, apakah tidak boleh dihentikan? Boleh. Cuman kan kamu nggak boleh dong, kita lagi makan, kamu berdiri di depan kita nggak tahu nih, kita mau makan, nawarin kamu atau seperti apa, padahal kita ada kayak omongan keluarga yang privasi gitu. Jadi kadang-kadang kita harus lihat sikon juga mbak, kalau mau curhat, kalau mau apa itu lihat sikon juga, kan tidak memungkinkan juga. Kalau malam angkat telepon sih nggak apa-apa, tapi kalau saya mengangkat ya saya ngangkat, kalau enggak ya saya enggak. Jadi harus ada batasan-batasan tertentu dong mbak, jangan overload. Kalau temanmu mau membantu, bukan berarti kamu harus selalu menelpon dia dan seolah-olah dia adalah harapanmu, nggak ada. Kamu harus berdiri di atas kakimu sendiri, nggak ada yang bisa memberikan harapan kecuali dirimu sendiri. Jadi jangan bergantung hidupmu pada teman-temanmu deh mbak. Begitu juga saya bilang saya membantu, tapi kalian harus usaha sendiri. Jadi nggak ada sesuatu itu tanpa usaha. Seperti orang yang dari Madura itu, bukan saya yang membantu, karena mereka usaha sendiri datang ke Polda. Mereka berusaha dan membuktikan. Saya acungin jempol. Jadi mereka benar-benar mencoba. Tidak bergantung Miss Yuni bagaimana saya pergi, ya saya nggak ada uang, terus saya yang harus nanggung. Tapi saya acungkan jempol buat orang-orang yang di Madura itu, dimana dia bergerak sendiri, walaupun akhirnya di sana cuma foto-fotoan dan ketemu Pak Mualimin. Jadi buat teman-teman, jangan terlalu sering mengeluh pada orang lain. Orang lain tuh jadi nggak ngeh sama kamu. Sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Tapi ingat, temanmu juga punya masalah pribadi. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.